Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Zainal Milah dengan nomor induk mahasiswa 21862081421. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Tarbiyatul Thalabah Kranji, Paciran, Lamongan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai akhlak terpuji, adalah atau adil, yang mana materi ini terdapat pada kelas 10 atau fase E dalam kurikulum Merdeka. Terdapat dalam mata pelajaran akidah akhlak, tepatnya pada bab 3. Sebelum saya menyampaikan materi akhlak terpuji yakni adalah, terlebih dahulu saya akan menyampaikan beberapa capaian pembelajaran yang ada pada fase E atau kelas 10 yakni pada mapel akidah akhlak. Berikut capaian pembelajaran pada fase E ini yakni peserta didik mampu menganalisis akhlak terpuji, taubat, hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah, menghindari akhlak tercela hubbu dunya, hasad, ujub, sombong, ria, dan sifat-sifat turunannya, serta syahwat, ghadab, jijik, tamak, dolim, dan diskriminatif. Melalui tazkiyatun nufus dengan cara mujahadah dan riyadhah, sehingga terbentuk pribadi yang memiliki kesalehan individual dan sosial dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yakni tujuan pembelajaran, yang mana tujuan pembelajaran ini yang akan dicapai oleh peserta didik ketika proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang ada pada fase E ini meliputi 1. Peserta didik mampu menganalisis akhlak terpuji, taubat, hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik mampu menghindari akhlak tercela seperti hubbu dunya, hasad, ujub, sombong, ria, dan sifat-sifat turunannya. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu peserta didik mampu menghindari perbuatan yang mengandung nafsu, syahwat, ghadab melalui tazkiyatun nafas atau tazkiyatun nufus. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu peserta didik mampu menghindari perbuatan licik, tamak, dan diskriminatif. Selanjutnya yakni media pembelajaran. Media pembelajaran di sini saya menggunakan beberapa fasilitas pembelajaran seperti LCD dan proyektor, PowerPoint interaktif, komputer atau laptop, alat pengeras suara, dan jaringan internet. Kemudian asesmen. Di sini saya menggunakan asesmen dua macam, yakni asesmen awal dan juga asesmen lingkup materi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi, dan materi kita hari ini yakni tentang akhlak terpuji adalah atau adil. Sebelumnya, teman-teman pasti sudah tahu apa itu adil. Begitu juga dengan bentuk-bentuk adil, hikmah berbuat adil, dan lain sebagainya, sebagaimana yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Pengertian adalah, secara bahasa, kata adil adalah kebalikan dari kata jur atau sewenang-wenang. Dalam arti praktis, adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, dan selalu berpegang pada kebenaran. Sedangkan adil menurut istilah, adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan haknya. Ini mencakup kesetaraan, keseimbangan, dan penegakan kebenaran tanpa memandang siapa yang terlibat. Dengan demikian, adil adalah prinsip dasar yang menjadi pedoman hidup seorang muslim dalam segala aspek kehidupan, baik hubungan manusia dengan Allah, dirinya sendiri, maupun dengan sesama. Kemudian anjuran berlaku adil. Allah dan Rasulullah secara tegas memerintahkan umat Islam untuk berlaku adil dalam segala hal.
Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Ayat ini menekankan bahwa keadilan tidak hanya tentang memperlakukan orang lain dengan baik, tetapi juga tentang menegakkan amanah dan hukum dengan benar tanpa diskriminasi. Kemudian dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang berhak menerima. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kemudian ada kisah penting yang menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW menegakkan keadilan. Bahkan dalam kasus yang melibatkan wanita Makhzumiyah, seorang wanita dari suku yang terpandang. Meskipun banyak pihak mencoba untuk meminta keringanan hukuman bagi wanita tersebut, Nabi tetap bersikap tegas dan memberikan hukuman potong tangan kepada wanita itu. Bahkan beliau bersabda, demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad ini mencuri, aku akan memotong tangannya. Kisah ini menunjukkan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa memandang status sosial ataupun kedekatan pribadi. Lanjut, bentuk sikap adil. Bentuk sikap adil di sini ada 3, yaitu adil terhadap Allah, adil terhadap diri sendiri, dan adil terhadap sesama. Adil terhadap Allah, bentuk keadilan ini adalah dengan memberikan hak-hak Allah, yaitu seperti menjalankan perintahnya, sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu, serta menjauhi larangannya. Kemudian beribadah semata-mata kepadanya dan juga tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Keadilan terhadap Allah berarti kita menempatkan Allah sebagai yang Maha Esa dan memprioritaskan segala sesuatu yang diridhai oleh Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian adil yang kedua yaitu adil terhadap diri sendiri. Islam juga mengajarkan pentingnya berlaku adil terhadap diri sendiri. Ini mencakup memberikan hak tubuh seperti istirahat yang cukup, makan yang sehat, dan pakaian yang layak. Juga menghindarkan diri dari hal-hal yang berbahaya, baik fisik maupun mental. Dan juga membagi waktu dengan seimbang, sehingga tubuh tidak diforsir dalam pekerjaan maupun kegiatan yang lainnya. Nah, adil terhadap diri sendiri ini adalah upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kemudian bentuk adil yang ketiga yaitu adil terhadap sesama. Nah, adil terhadap sesama ini dibagi menjadi 3 aspek, yaitu adil terhadap keluarga. Adil terhadap keluarga memberikan hak yang sama kepada setiap anggota keluarga, baik berupa kasih sayang, perhatian, maupun dukungan materi. Rasulullah SAW selalu memberikan contoh nyata dengan memperlakukan anggota keluarganya secara setara. Kemudian adil terhadap sesama yang kedua yaitu adil terhadap musuh. Islam mengajarkan untuk menghormati hak asasi manusia atau HAM, meskipun mereka adalah musuh kita. Kemudian penyelesaian konflik harus dilakukan dengan cara yang adil dan tanpa kekerasan yang tidak perlu. Kemudian bentuk adil terhadap sesama yang selanjutnya yaitu adil terhadap orang yang berbeda pendapat. Menghargai pandangan orang lain meskipun berbeda, itu contohnya. Kemudian tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain, tetapi tetap menghormati diskusi yang sehat. Selanjutnya yaitu hikmah berlaku adil. Ada banyak hikmah yang bisa kita dapatkan dari sikap adil, seperti
1. Rasa aman dan tentram tercipta karena setiap orang merasa diperlakukan secara seimbang. Kemudian hikmah yang kedua, kita menjadi lebih mampu memaafkan kesalahan orang lain tanpa menyimpan dendam satu sama lain. Kemudian yang ketiga, sikap adil membantu kita mengendalikan diri kita dalam situasi sulit, seperti ketika kita menghadapi emosi atau suatu tekanan. Kemudian hikmah yang keempat, kita menjadi lebih rendah hati, tidak sombong, dan tidak merasa lebih baik dari orang lain. Dan hikmah yang terakhir, yaitu sikap adil juga memupuk nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan berlaku adil, kita tidak hanya mendapat manfaat secara individu saja, tetapi juga mendapatkan lingkungan masyarakat yang harmonis dan damai. Nah, sebagai penutup, mari kita simpulkan apa yang telah saya sampaikan dari awal sampai akhir ini. Kesimpulannya, yaitu keadilan adalah inti dari ajaran agama Islam. Kemudian kesimpulan yang kedua, berlaku adil adalah kewajiban setiap muslim, baik kepada Allah, diri sendiri, maupun dengan sesama. Kemudian kesimpulan yang terakhir, hikmah dari sikap adil tidak hanya dirasakan oleh diri sendiri saja, tetapi juga memberikan dampak yang positif bagi orang lain dan masyarakat secara luas. Nah, mari kita bersama-sama belajar untuk menjadi pribadi yang lebih adil dalam segala aspek kehidupan. Karena dengan kita bersikap adil akan membuat hidup kita menjadi tentram, aman, dan damai. Kiranya cukup sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.